record. Oke, yuk. Kerjanya kayak gini ya. Ya, diangkat ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Udah ada nggak beberapa mata pelajaran yang berikan tugas? Udah banyak. Oke, nah untuk tugasnya kelas 6 yaitu kerjain bagian soal latihan bab 6. Ya, coba dibuka ya. Sudah ada soal latihan bab 6. Gimana? Hah? Hilang gimana ceritanya bisa hilang? Oke, ya. Oke, nah ini kalau gitu soal latihan bab 6 saya buat nanti, atau kamu ada bawa buku apa? Soal latihan bab 6 dan isiannya dikerjain. Yang ini, Sir. Sama ini. Semua. Iya, hanya 10 soal. Strict. Yes. Karena itu kan kita pelajarannya masih terlalu, seharusnya kan sebelum COVID. Sebelum COVID itu kan kita 2 jam pelajaran, benar ya? Ingat nggak? Nah, sekarang kan cuma 40 menit. Oh, gitu. Nah, sekarang kan seharusnya, karena, saya ulangin, kita seharusnya pulang masih jam 2. Seharusnya, sebelum ada COVID. Jam 1 atau jam 2? Oke, ya ini kita lanjut. Nah, oke, kalau gitu untuk tugasnya temannya bilang, saya nggak ada buku cetak, hilang. Nanti saya buat coba pembelajaran yang baru. Oke, saya buat kasih tugasnya yang baru. Sekarang kita masuk ke bagian yang ini. Nah, di minggu lalu kan saya bawa ke praktikum ya, untuk murid-murid di gelombang pertama. Benar ya, gelombang pertama ya, minggu lalu. Nah, kenapa gelombang kedua saya nggak bawa? Karena kita masuk teori yang baru. Coba semua dibuka buku cetaknya di halaman 79. Halaman 79. Bab baru nih, bab baru yaitu bab. Oke. Toolbar drawing. Oke, yang offline. Oh, terlalu ribut nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian toolbar drawing. Sebelumnya kita kan masuk ke bagian PowerPoint. Benar ya? Kita kemarin belajar tentang PowerPoint. Bagaimana cara untuk membuat animasi dan transisi. Nah, ini yang kemarin kita belajar ya. Animasinya mau dibuat seperti gini. Nah, kalau transisi itu adalah yang seperti gini nih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab 7, toolbar drawing. Dan toolbar drawing ini kita akan belajar itu di dalam Microsoft Word. Nah, jadi minggu ini kita akan teori, minggu depan praktikum, dan minggu depannya lagi kita tetap praktikum. Nah, kan nggak lucu ya, masa kita ke lab komputer tapi saya cuma menjelasin, kamu hanya duduk mendengarkan. Mendingan di kelas, benar ya? Jadi di sini kita akan lanjut toolbar drawing. Kita telah mengetahui, ya dibuka ya. Dibuka bukunya halaman 79, bab 7, toolbar drawing. Jadi nanti jangan ditanya ya, halaman berapa nih. Oke. Kita telah mengetahui bahwa perangkat pengolah kata memiliki fasilitas toolbar drawing. Fasilitas ini memungkinkan dokumen untuk dapat disisipi berbagai bentuk bidang datar. Hal ini, oke, ini sudah record atau belum nih? Oke, udah ya.
Hal ini semakin memperkaya dokumen menjadi lebih bagus, lengkap, dan berwarna. Apa saja yang bisa kamu lakukan di fasilitas toolbar drawing? Nah, kalau kamu perhatikan di bagian tabel buku ini, di situ ada tulisan save. Save itu pada menu apa? Ada pada menu apa nih save? Oke, benar ya. Save itu ada pada bagian insert. Ini mungkin nggak kelihatan. Nah, ini ada insert. Saya klik insert ini. Oke, di sini no responding ya. Bentar ya. Oke, nah ini ada insert. Kemudian yang mana? Yaitu save. Yang ini lambangnya. Nah, jadi di minggu depan yang praktikum kita akan belajar gimana cara untuk membuat save. Save ini adalah seperti begini. Nah, sesuai nggak dengan yang ada di buku cetak? Nah, kalau di buku cetak cuman ada sampai di sini, benar ya? Nah, ini adalah bagian save-nya yang berguna untuk membantu pekerjaan. Contohnya gimana, sebagai contoh nih, kamu ingin membuat datanya dalam bentuk tabel seperti gini. Oke, ini ada tabel. Dan nanti ini yang akan kita buat toolbar drawing-nya. Di bagian insert, kemudian insert save. Penjelasannya itu ngapain nih? Insert save kegunaannya buat apa nih? Ayo, insert save itu kegunaannya mengganti bidang datar. Nah, kalau ini save style ini apa kegunaannya? Ya. Oke, benar ya, yaitu memformat warna isi dan garis. Kalau di sini semuanya pasti nggak ada yang buta warna ya. Saya tanya ini warna apa? Wow. Warna biru, benar ya? Nah, kalau tadi saya bilang insert shape itu gunanya adalah untuk membuat seperti gini, mengganti bidang datar. Kamu mau buat lonjong boleh, nih. Mau buat persegi panjang boleh, nih. Di persegi panjang ya. Kalau mau buat ini disebut segi berapa nih? 6. Oke, ini segi 6. Nah, ini kegunaan insert shape ya. Kemudian kalau insert shape style itu kegunaannya itu adalah seperti gini. Memformat warna isi dan garis. Ini yang akan kita pelajari. Jadi 2 minggu depan kita praktikum gimana mengganti warnanya. Di sini, nah ini warnanya biru. Ada banyak sekali pilihan warna. Kamu mau buat warna hitam, dia bakalan berubah warna hitam nih. Biar kelihatan nih. Oke. Nah, seperti begini. Jadi terserah kamu mau buat yang mana. Kalau saya tanya kemarin, ini warnanya lengkap enggak? Ayo, warnanya lengkap enggak? Warna apa yang tidak ada di sini? Ungu, selain warna merah. kemudian apalagi? Oke, pink dan masih banyak lagi. Dan kalau kita perhatikan di sini birunya ada 2 ya. Ini biru sama ini biru. Apa perbedaan keduanya? Yang satu biru tua, satu biru muda dan biru tua. Oke, benar ya, biru tua sama biru muda. Nah, jadi nanti yang kita praktekin ya. Dan banyak lagi bentuk-bentuknya. Terserah kamu mau buat bagian yang mana. Kemudian, ini kan kita masih belajar tentang teorinya ya, insert, save, kemudian ada yang namanya insert, save format, untuk memformat warna dan garis. Kemudian, kalau word art itu di bagian mana? Tab mana? Ya, word art. Nah, word art itu masih tetap di bagian insert. Yaitu bagian yang mana nih? Saya tanya nih ya, untuk yang online, mungkin untuk yang offline nggak ada kelihatan. Word art itu yang mana? Oke, benar. Kalau yang online gimana nih dari 18 orang yang hadir? Word art itu yang mana? Boleh dicoret ya.
Ayo, mana nih? Word art itu bagian yang mana? Ada kelihatan? Iya, yang offline benar. Yang online-nya nggak ada nih, diam-diam baik nih. Dari 18 orang. Nah. Oke. Nah, yang online diam-diam baik ya. Di sini kayaknya banyak banget yang matanya sepi. Oke. Nah, word art itu adalah yang ini. Saya coret. Yuk. Oke, kemana? Udah dipanggil di ke koperasi. Ambil baju. Biasanya ambil baju jam berapa? Kamu tahu dari mana sekarang? Katanya sekarang memang. Tahu dari mana? Oh, ya udah boleh turun. Oke, nah ngambil baju. Oke, nah ini adalah word art. Kalau kamu perhatikan nih, dengan yang ada di buku cetak, sesuai nggak atau berbeda bentuknya? Ayo, gambarnya sesuai, cuman perbedaannya tidak ada namanya. Nah, word art ini adalah kegunaannya memformat warna, isi, dan garis. Nah, sebagai contoh nih, makanya itu saya bilang. Nah, ini kita klik ya, dan kita klik. Mana lagi nih, misal, boleh. Oke, nah, ini kalau nggak salah word art kita udah pelajarin atau belum nih? Udah ya? Benar ya? Word art itu kita udah pelajari kemarin. Makanya saya kok kayak bingung ya. Ini udah dipelajarin kok dipelajarin lagi. Nah, dan di sini itu bagian itu adalah toolbar drawing ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan word art itu yang mana. Terus kalau misalnya tadi udah bilang nih, kita udah belajar. Kenapa semuanya diam-diam baik ini waktu satunya nih? Oke, nah ini contohnya ya. Jadi word art nggak usah saya jelasin ya. Kemudian text box. Text box itu terdiri dari 3, yaitu format text, format arrange, sama format size-nya. Dan di situ ada penjelasannya. Agar gambar dan objek yang kamu buat lebih menarik, kita dapat menambahkan warna, menampilkan, atau menghilangkan garisnya. Oke, sebagai contoh nih. Kita masuk saja ke bagian halaman 80. Ya, coba semua dibuka bukunya, halaman 80, bab 7. Nah, yaitu memilih gambar objek tunggal dan memilih gambar objek banyak. Saya mau tanya nih, kalau misalnya kita memilih gambar itu bagaimana caranya? No. Coba perhatikan nih dari buku cetak nih. Memilih gambarnya itu katanya cukup kita klik aja yang kita inginkan. Kalau kita klik seperti gini, dia akan bisa kita pindah-pindahkan. Paham ya? Nah, memilih gambar objek tunggal, maksudnya tunggal itu adalah satu gambarnya yang kita pilih. Nah, kalau yang semuanya gimana nih? Memilih gambar objek banyak. Ayo, untuk memilih gambar banyak, ada beberapa buah. Sebaiknya gunakan jendela seperti berikut. Ayo, caranya itu adalah seperti begini. Saya entar aja nih. Mungkin nih gambarnya coba kita turunin ya. Ayo, saya buat gini. Ada yang tahu caranya? Gimana cara untuk memilihnya? Langsung ketiganya seperti gini. Ayo, tadi yang pertama yaitu kita cukup klik, tahan, dan geser begini. Kalau misalnya untuk ketiganya, bagaimana caranya? Oke, right click, klik kanan. Kemudian gimana nih? Dua nak, cuma satu. Mama bilang, salah ada pacar bilang nggak sama kami.
Ayo, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Oke, saya ulangin. Kalau tadi memilih gambar objek tunggal, kita cukup klik gambarnya, tahan dan geser seperti begini. Bergerak ya. Kalau semuanya bagaimana nih? Supaya bisa bergerak seperti yang tadi. Oke, saya kasih contoh yaitu begini. Nah, ini pun nggak bisa nih. Saya giniin, saya blok, gimana caranya? Tadi kok bisa? Katanya hold dan tahan seperti gini. Kemudian kita pindahin, ini tidak bisa. Gimana caranya nih? Di box dulu mungkin bisa. Double klik di bagian mana double klik? Ini saya double klik nggak bisa. Ayo gimana nih? Ada yang bisa? Yang menjawab? Saya kasih tambah nilai nih. Plus 5. Paste, kalau paste berarti kita copy. Ini kita copy dulu, kemudian kita paste. Nih, ini guna paste. Jadi ada dua tabelnya gini. Nah, ini nggak ada hubungannya dong. Ujung mana ini? Ujung slide ini di close atau gimana nih? Ayo, gimana caranya supaya langsung berganti? Gimana? Sininya nggak bisa. Gimana nih? Hah? Buat lingkaran biru nih, lingkaran biru. Ujung ini. Ini. Enggak. Ini gunanya itu adalah untuk menempatkan gambarnya. Dia mau di atas, nih. Oke. Ayo, gimana nih? Kok bisa? Tercurang ya? Oke, Angelan susah nih angkat tangan nih. Kenapa nih? Ada yang tahu? Jendela pada seluruh gambar, Sir. Memberi jendela pada seluruh gambar. Maksudnya jendela gimana nih? Oke, kita ganti jadi kita buat gambar aja. Oke, nah di sini saya bakalan ngasih tahu tips and triknya. Kalau di buku itu tidak ada, itu ada gambar mouse di ujung kanan, klik kursor, pilih gambar dengan memberi jendela. Oke. Nah, ini malah nge-lag nih laptop Sony. Nah, kalau untuk gambar, caranya itu adalah blok seperti begini. Oke, kita blok gambarnya seperti gini. Ini bisa gimana? Ini pun nggak bisa dipindahin nih. Jangan. Nah, gini, saya kasih tips and triknya. Cara untuk membuat atau merubah gambarnya setelah kita buat save, kamu tekan kontrol. CTRL, klik, oke. Wait. Kenapa ini jadi nggak bisa nih? Tadi bisa. Tuh. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, caranya itu adalah seperti begini. Yang pertama, kamu klik dulu tekan kontrol atau CTRL. Nah, setelah kamu klik CTRL, kamu pilih bagian mana. Dan dia bakalan membentuk seperti begini. Ini dua ya, nampak ya? Jadi setiap apapun yang kita tekan, dia bakalan ada kotak-kotaknya. Nih, 3. Iya, cukup tekan tombol CTRL dan kita pilih. Ditahan. Ditahan. Kemudian kamu boleh tarik, pindahin seperti begini. Oke. Nah, seperti begini. Ya, coba satu orang ya, boleh dipraktekin nggak? Bisa, seharusnya bisa nih. Tapi ada yang bisa? Buat Angelica, Joanie pakai laptop nih, Richie, Daniela. Bisa dipraktekin nggak nih? Ya, ada yang mau praktikum? Caranya untuk memilih gambar objeknya. Nah, tadi kan bukan cuma memilih ya, tapi juga menggeser. Kita sekarang bukan cuma memilih, tapi ngajarin juga bagaimana cara menggesernya. Kalau memilihnya tadi seperti yang saya bilang,
blok tahan seperti gini. Berarti ini sudah kita pilih. Kalau misalnya untuk menggesernya, tekan kontrol seperti gini, maka dia bakalan bisa bergeser. Mau cuman bulatnya saja atau kotak-kotaknya juga bisa. Tergantung kamu. Gimana? Yang mana? Ini hitam, ini putih gitu. Oh, yang ini hitam. Oke. Ini saya format, ini hitam, yang ini putih seperti gini. Kemudian, nah, di dalam sini juga kita bisa membuatnya macam-macam. Dan bisa juga langsung dibuat shape seperti gini. Bikin panda, Sir. Nah, yang mau nangis. Nah, tahu nggak kalau di sini bisa langsung buat yang mau nangis seperti gini. What? Kok bisa, Sir? Nah, kalau di tempat lain bisa nggak nih? Nah, ini sekarang saya nggak perlu nih. Contoh nih, saya buat gini, dia langsung berubah jadi tanda panah. Nah, kalau misalnya kalau kamu perhatikan ya, di setiap kali catatan yang saya buat, oke, hello, di setiap catatan saya buat itu biasanya ada langsung tanda panah seperti gini, benar ya? Nah, lihat gimana tiba-tiba langsung berubah. Oke, nah, atau gini, ini bisa langsung senyum. Kalau nangis di sini nggak bisa, saya nggak tahu gimana cara untuk buat nangisnya, nggak ada. Batu bisa oke. Nah, jadi di sini saya kasih sudah live hack-nya ya. Kalau gimana cara untuk memindahkannya, kemudian untuk membuatnya. Dan kalau mau buat emoticon seperti gini hanya bisa dari oke, titik 2 dan V ini nggak bisa, nggak berubah. Nah, kalau gini dia langsung bisa. Nah, dan yang seperti gini biasanya itu dari Microsoft Word 2016 sampai 2019. Nah, kalau kamu pakai 2010, 2013, saya rasa ini masih belum bisa. 2007 lagi, makin nggak bisa dong. Oke? Belum ada keluar. 2019, 2020, 2022. Oke. Sampai di sini dulu nih. Dari bagian toolbar drawing, semuanya paham? Oke, jadi mungkin di minggu depan yang praktikum kita akan praktikum bagaimana cara untuk menggesernya ya, bukan hanya memblok. Oke, setahu saya bisa masuk tiap hari tanpa gelombang. Di kelas 6C ada yang beberapa orang masuk tiap hari nih, nggak ada pakai gelombang. Nah, coba nanti tanya dulu ya sama ya. Oke, nah jadi yang tuh saya bilang ya, tapi jangan misalnya gini ya, udah berapa kali sengaja ke lab komputer ada yang bilang saya cuma mau masuk tiap hari kalau misalnya cuma komputer, yang lainnya enggak. Itu alasannya karena lebih enak praktikum, itu tidak boleh ya. Kalau memang masuk tiap hari, memang mau. Oke, nah. Oke, ini kita lanjut. Untuk bagian A, nggak ada yang mau ditanya ya. Sekarang kita masuk ke bagian B. Membuat organigram. Nah, kali ini kita akan berlatih membuat organigram kelas. Tentu kita tahu ya, siapa ketua kelasmu. Di kelas 6A ada nggak ketua kelas? Kelas 6A ada yang ketua kelas? Oke. Oke. Nah,
biasanya kalau ketua kelas itu diganti tiap tahunnya. Nah, oke. Angelica bilang selama online nggak ada ketua kelas. Nah, jadi di sini kita akan membuat organigram menggunakan shape. Gimana caranya? Ya. Gimana? Oke, kita buat dulu ya. Hello, ya coba fokus semua ya. Kita buat organigram 6A. Benar ya? Sekarang saya lagi ngajar di 6A. Kemudian, ya. Kok organigram, Sir? Kenapa? Organigram. Organigram. Yang mana nih yang salah nih? Sesuai nggak nih organigramnya dengan yang tulisannya? Sesuai ya, kita ngikutin dari. Itu ada organigram. Yang atasnya organigram. Oke. Oh, yang ini. Organigram. Sorry. Oke. Oke. Nah, di sini kalau kamu perhatikan nih, dari gambar di halaman 80 itu lebih banyak apa nih? Yaitu kotak-kotaknya. Benar ya? Di sini kita akan belajar gimana cara untuk membuatnya. Semuanya perhatikan ya, biar minggu depan gampang praktikumnya. Yaitu pertama kita klik save, kamu buat saja kotaknya seperti begini. Oke, ini pelajarannya mulai sulit. Maksudnya sulit itu bagaimana? Nah, kamu lihat. Di sini kalau untuk membuatnya itu pertama kali, nah ini ya. Di sini kita buat wali kelas. Wali kelas kunci aja satu. Oh, guru wali kelas. Oke, nah jadi di minggu depan kita akan belajar bagaimana sih cara untuk membuat organigram. Nah, jadi di sini kita akan belajar gimana sih cara untuk membuatnya. Sekali lagi saya ulang ya. Pertama kali kamu buat dulu shape-nya. Shape, kamu pilih saja kotaknya seperti gini. Saya ulangin ya. Klik shape. Oh, ini nggak bisa saya hilangin ya? Oke. Udah dihilangin, dicoret lagi ya Nadine. Oke. Oke, notnya udah sehapus, nggak bisa lagi dicoret. Oke. Pertama kali kamu klik save, kemudian. Maaf, Sir, tadi kepencet, Sir. Oke, udah 3 kali kepencetnya ya. Oke. Nah, pertama kali kamu klik kotaknya ini, yaitu rectangle. Setelah diklik, kamu buat lagi seperti begini. Contoh ya. Nih. Oke. Nah, ini kan warnanya biru ya. Kalau ganti warna gimana? Nih. Kamu ambil dari shape format, shape style. Nah, ini kita. Nah, kemudian kamu tambahin aja lagi nih text box-nya. Nih, kamu buat text box, kamu buat di sini. Ini ribet ya, tapi ini yang namanya pelajaran ya. Di sini kamu buat nih, nama kelasnya itu adalah Ibu. Oke, Miss Reulina. Oke, nah ini seperti gini ya. Jadi setelah kita buat gini, kita harus buat yang namanya tanda panahnya. Setelah wali kelas itu biasanya ada yang namanya ketua kelas. Benar ya? Nah, setelah ini kamu buat aja nih, kamu pilih dari insert shape-nya, kamu cari tanda panahnya. Nah, saya mau tanya nih, siapa di sini yang pakai penggaris misalnya untuk melurusi tapi masih sering buat comeng-comeng seperti gini? Udah pakai penggaris seperti gini. Nah, saya tanya nih, seharusnya tanda panahnya ini lurus atau belok-belok? Lurus ya. Nah, supaya langsung lurus gimana caranya? Ada yang tahu? Nah, ini belok-belok nih. Tinggal dilurusin gini aja, gini. Kalau misalnya tiba-tiba belok gimana? Ayo. Nah, ini lurus. Ya, ini udah yakin lurus atau belok-belok nih? Oke, nah di sini boleh ditulis ya.
Cara untuk membuatnya supaya lurus itu adalah tekan shift. Maksudnya gimana sana? Saya buat gini, saya klik shift. Setelah saya klik, mau buat gimana pun dia tetap lurus nih. Nah, oke. Jadi untuk membuatnya bukan hanya di Microsoft Word, di semua Microsoft. Kalau misalnya bukan hanya di Microsoft Word, ya saya bilang ya, mau di PowerPoint pun, kalau mau buat lurus, klik shift. Kalau kita lepas shift-nya, lihat nih, bisa belok-belok begini. Kalau kita klik shift-nya, dia bakalan lurus nih. Oke, nah, ya duduk nih Juan. Hah? Siapa namanya? Luis. Oke, nah jadi seperti begitu ya. Oke, untuk tugasnya seganti aja. Kalau misalnya sebuah tugasnya kamu buat di buku tulis organigram rumah, paham nggak? Misalnya nih ada papa, habis itu ada kakek, ada gimana tentang keluarga. Ayo, paham belum nih? Gimana? Ya, kepala keluarga itu kan papa, benar ya? Atau ada yang kepala keluarganya mama? Oke, nah jadi tugasnya itu mungkin kita selesaikan di minggu depan. Saya bakalan beri tugas adalah seperti begini ya. Minggu depan aja. Oke, jadi biar kamu keluar kerjain. Sekali lagi saya bilang, boleh kamu nanti tanya dulu sama orang tua. Kita belajar dulu. Kamu buat organigram keluarga kamu. Atau susunan siapa sih paling tinggal di kepala keluarga. Gimana? Gimana? Kawan. Emang ada kawan kamu tinggal di rumah? Oke. Gimana? Ini kan kok bisa belok dia kayak gini? Oke, kenapa bisa belok? Seharusnya ini sama juga nih. Nah, jadi ibaratnya ketua kelas ini bisa memerintah sekretaris, bisa memerintah Gimana cara buat beloknya, Sir? Oke, nanti kita buat. Nah, jadi kita sampai di sini dulu. Kita sampai di sini, kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.